Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Halim Muslih, Bupati Bantul. Hari ini saya ada di Q&A Tribun Jogja. Ya, karena ini awal tahun, maka kesibukan terbesar kita adalah menyiapkan perencanaan di seluruh OPD-OPD, bahkan sampai ke tingkat kelurahan, sehingga jangan sampai antara kabupaten dengan kelurahan itu perencanaannya tidak sinkron. Ya, di luar kegiatan pemerintahan, masyarakat ya semakin banyak kegiatannya, sehingga ya di dalam kantor maupun di luar kantor ini terus sehari semalam ini terus ada kegiatan. Ada banyak kemajuan yang berarti di tahun 2022 itu jika dibanding dengan 2021. Di antaranya adalah penurunan angka kemiskinan, penurunan angka stunting, penurunan angka pengangguran, meningkatnya pertumbuhan ekonomi, meningkatnya indeks pembangunan manusia. Itu ukuran-ukuran yang selama ini menjadi sorotan, selama ini menjadi indikator penting bagi keberhasilan suatu daerah. Dan tahun 2022 itu tingkat penurunan angka kemiskinan itu tertinggi dalam sejarah Bantul melakukan penurunan angka kemiskinan, yaitu sebesar 1,77%. Begini Mas, menurunkan angka kemiskinan menurut pengalaman yang sudah ada, yang pernah kita lakukan itu paling banter hanya 0,6, 0,7 per tahun. Jadi menurunkan angka kemiskinan 1% itu susahnya luar biasa. Dan di tahun 2022 terjadi lompatan yang cukup signifikan, turunnya itu 1,77%. Dari 14,04% menjadi 12,27%. Berarti terjadi penurunan 1,77%. Nah, kemudian angka pengangguran menurun sekarang tinggal 3,97%. Dan yang luar biasa adalah capaian penurunan stunting. Stunting di Kabupaten Bantul itu jauh di bawah nasional, juga jauh di bawah daerah istimewa Yogyakarta. Stunting kita itu tinggal 6,42%. Sementara kita tahu stunting itu mimpi buruk masa depan bangsa, Mas. Ya bagaimana tidak, stunting itu kita akan mendapatkan generasi yang tidak tahan secara fisik, tidak tahan secara emosi, dan rendah secara IQ. Apa enggak mimpi buruk bangsa itu? Maka sejak awal stunting itu menjadi musuh terbesar bangsa ini. Dan alhamdulillah dengan beberapa intervensi program kegiatan itu bisa kita percepat penurunannya tinggal 6,42%. Salah satu ukuran bagi kemajuan pembangunan adalah indeks pembangunan manusia. Indeks pembangunan manusia itu diukur dengan 3 hal. 1, tingkat kesehatan yang dihitung berdasarkan usia harapan hidup. Artinya semakin panjang usia seseorang itu akan meningkatkan angka IPM, indeks pembangunan manusia. Lalu yang kedua, tingkat pendidikan. Semakin tinggi tingkat pendidikan warga Bantul, IPM kita akan terdongkrak. Yang ketiga, tingkat kesejahteraan. Semakin tinggi pendapatan atau semakin rendah tingkat kemiskinan, itu akan meningkatkan indeks pembangunan manusia. Dan hari ini di penghujung tahun 2022 yang lalu, IPM kita itu naik dari 80,28 menjadi 80,69. Itu di atas rata-rata DIY dan di atas nasional. Program di 2023 kita akan terus mempercepat penurunan berbagai masalah yang ada di daerah.
di antaranya adalah kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrim. Kita mentargetkan di 2023 itu tinggal 1%. Karena 2024 kita ditarget harus 0 kemiskinan ekstrim. Kemudian stunting itu kita targetkan di 2023 ini tinggal 3%. Ini memang target ini terlampau tinggi, tetapi kita sudah tahu rumusnya. Ya, berdasarkan pengalaman, kita sudah lebih memahami bagaimana cara menurunkan stunting, yaitu dengan mempercayakan kader-kader posyandu di dusun-dusun itu untuk melakukan aksi yang lebih konkret. Gitu. Sehingga kita berani nanti di 2023 itu insya Allah stunting di Bantul itu tinggal 3%. Kemudian kita akan meningkatkan kualitas infrastruktur kita, terutama jalan-jalan tingkat kabupaten sampai kepada level yang mantap. Nanti di 2024 kita akan menaikkan status jalan desa menjadi jalan kabupaten agar kabupaten itu bisa membangun jalan-jalan desa itu dengan lebih mantap gitu. Masyarakat Bantul itu masyarakat yang sangat partisipatif. Budaya gotong royong dan budaya handar beni itu tinggi. Sehingga kita lihat saja padat karya di Bantul itu sangat disambut dengan riang gembira. Bahkan masyarakat itu turut ikut menyumbangkan, yang punya kayu, nyumbang kayu, yang punya bata, nyumbang bata, yang punya batu, nyumbang batu. Nah, sehingga kondisi sosial budaya di Bantul itu sangat kondusif untuk mendorong percepatan capaian pembangunan kita. Ya. Kita pahami bersama bahwa investasi itu adalah motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Tanpa adanya investasi itu tidak mungkin ekonomi itu tumbuh. Mengapa ada pertumbuhan? Karena ada modal yang diinvestasikan. Nah, agar investasi itu mudah masuk Bantul, maka harus kita permudah perizinan dan proses legalisasi investasi itu. Maka dua hal yang kita lakukan, satu namanya deregulasi, ya, menyederhanakan aturan-aturan, deregulasi. Yang kedua debirokratisasi, menyederhanakan rantai pengurusan. Kalau dulu ngurus satu izin usaha baru itu melalui bisa 7 sampai 9 meja. Tetapi sekarang cukup 1 sampai maksimal 3 meja saja. Kemudian kalau dulu izin itu bisa sampai bulanan. Sekarang ini tinggal harian, bahkan untuk skala kecil itu tinggal jam-jaman saja. Nah, ini kita maksudkan agar investasi itu menarik di Bantul. Para investor tertarik di Bantul karena kemudahan izin itu kita tingkatkan dan masyarakat mendukung. Ya, kita hanya memberikan 3 syarat kepada investor. 1, tenaga kerjanya minimal 70% orang Bantul. 2, harus melakukan kemitraan dengan UMKM Bantul. Yang ketiga, CSR-nya harus dimanfaatkan oleh orang Bantul. 3 hal itu. Ya, jika para investor bersedia untuk menandatangani 3 hal ini, maka kemudahan perizinan itu akan kita berikan kepada mereka. Ya, pesan dan harapan saya kepada warga Bantul, marilah kita selalu memasang rasa optimisme karena kita semakin baik kondisi perekonomiannya, pemerintah juga semakin kondusif dalam arti kita berhasil meningkatkan angka reformasi birokrasi.
ya, sehingga antara pemerintah dengan masyarakat ini harus melakukan satu sinergi dan saling percaya. Beragam capaian itu sudah berhasil kita raih, sehingga percepatan pembangunan dan kesejahteraan Bantul di masa depan di tahun 2023, di tahun 2024 dan seterusnya, seiring dengan melandainya pandemi Covid dan semakin meningkatnya daya saing negara kita, kesejahteraan saya yakin pasti akan meningkat di Bantul.